Seorang pria bernama Matt harus membesarkan putri pertamanya sendirian karena istrinya telah meninggal. Matt gak mau anak kesayangannya itu dirawat oleh mertuanya karena menurutnya itu adalah tanggung jawab Matt sebagai orang tua. Walaupun dia tidak punya pengalaman sama sekali dan mertuanya selalu meremehkannya, dia tetap mau berusaha dan belajar menjadi ayah sekaligus ibu yang baik untuk putri pertamanya itu. Selamat datang di kelas film. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ayah adalah seorang pemimpin di dalam keluarga yang mampu membuat aturan dan batasan untuk anaknya. Seorang ibu juga sangat berperan penting di dalam sebuah keluarga. Ibu menjadi orang yang pertama menjalin ikatan batin dan emosi pada anak. Selain itu, ia bisa menjadi sentral dalam perkembangan awal anak dengan memiliki sifat keibuan, yaitu memelihara, menjaga, dan merawat. Namun, bagaimana jadinya jika anak yang baru lahir harus ditinggal oleh ibunya dan hanya diasuh oleh seorang ayah saja? Seperti pada film kali ini yang berjudul Fatherhood, dirilis pada tahun 2021 yang kisahnya diangkat dari sebuah novel. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Matt dan istrinya Liza. Saat itu mereka sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa keadaan bayinya yang berada di dalam kandungan. Dokter bilang Liza harus dioperasi malam ini karena posisi bayinya yang tidak wajar. Singkat waktu di malam hari, operasi Liza pun dilakukan. Dia ditemani suaminya dan ibunya Liza yang bernama Marian ikut menemaninya lewat video call. Operasi sesar itu pun berjalan lancar. Mereka mendapati seorang anak perempuan yang lahir dengan keadaan sehat. Pada saat itu pun mereka resmi menjadi seorang ayah dan ibu. Keesokan harinya saat Liza hendak dipindahkan ke kursi roda, tiba-tiba saja ia mengalami sesak nafas yang membuatnya harus mendapati penanganan darurat. Matt sangat panik ketika mengetahui hal itu. Untuk menenangkan keadaan, dokter menyuruhnya untuk keluar. Sesaat setelah itu, dokter menghampiri Matt dan mengabari kalau terdapat sebuah gumpalan darah yang menuju ke paru-paru Liza, sehingga Liza tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Matt terlihat sangat frustasi dan hampir ingin menyerah, namun ibunya terus menyemangatinya. Memang sakit rasanya, padahal ia baru saja merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan dengan kehadiran putri kecil yang dia namai Maddie di tengah-tengah kehidupannya. Ibu serta mertuanya ragu jika Matt mengasuh Maddie sendirian karena kepribadian Matt yang masih kekanak-kanakan. Di malam itu, Matt mulai berusaha merawat Maddie, meskipun ia tidak tahu sama sekali soal merawat bayi. Ibu serta mertuanya yang takut kalau Matt gak bisa ngurus Maddie sendirian, memberikan saran kepada Matt untuk pindah ke Minnesota, supaya lebih dekat dengan mereka, sehingga mereka bisa membantu Matt mengurusnya. Tapi Matt menolak, karena ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan semua teman-temannya yang ada di Boston. Marian mengatakan bahwa membesarkan anak adalah pekerjaan tanpa henti. Jadi jika Matt gak mau pindah, Maddie harus ikut kami. Semua ini demi kebaikanmu, kata Marian. Matt yang sangat sayang kepada anaknya pun menjawab, ya memang benar aku tidak akan bisa. Tapi aku akan berusaha. Aku akan membesarkan Maddie karena aku adalah seorang ayah. Maaf jika aku membantah perkataanmu, kata Matt. Sehari-harinya Matt adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan teknologi. Meskipun masih merasakan duka di dalam hatinya, ia harus tetap bekerja sebagaimana mestinya. Saat itu ia menemui Howard atasannya. Sebenarnya Matt diberikan waktu cuti yang cukup lama
Namun Matt ingin tetap bekerja karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai ayah. Saat itu ia bertanya dan meminta izin untuk bekerja di rumah karena ia harus merawat Maddie. Howard pun bilang gak masalah, asalkan Matt harus tetap bisa ke kantor jika dibutuhkan. Matt sempat menawarkan temannya yang bernama Oscar untuk menggantikan posisinya, tapi Howard gak mau. Karena jelas-jelas Matt bisa lebih diandalkan daripada Oscar. Oscar adalah salah satu teman baik Matt. Namun terkadang ia membuat Matt kesal karena ia tidak bisa berhenti bicara. Setelah sampai di rumah, Matt bertanya kepada ibu dan mertuanya perihal berapa lama lagi ia akan tinggal di rumah Matt. Marian menjawab kurang lebih selama 6 bulanan lagi. Matt agak kurang setuju. Bukannya ia tidak suka dengan ibu dan mertuanya, tapi dia hanya meminta diberikan kesempatan untuk belajar merawat Maddie. Jadi ia meminta kepada Marian untuk pulang secepatnya. Matt berjanji akan selalu mengabari keadaan dan perkembangan Maddie kepada mertuanya. Bahkan jika perlu, ia memposting foto dan video Maddie di Instagramnya. Marian pun setuju. Tapi jika sewaktu-waktu Matt merasa gagal, ia harus memberikan Maddie kepada mertuanya itu. Setelahnya, Matt pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan bayi. Di rumah, Matt dan Jordan belajar cara merakit tempat tidur bayi. Kemudian Matt membawa Maddie jalan-jalan ke taman bersama ibunya Matt. Ia sempat habis kesabaran karena dia nggak bisa melipat stroller. Matt berpikir kalau kayak gini aja dia nggak bisa, berarti dia benar-benar nggak bisa hidup tanpa Liza. Ibunya pun kembali menyemangatinya dan berkata bahwa ini akan dilakukan sepanjang hidupmu. Jadi kamu harus tetap bersabar dan mencari hal-hal baru karena aku yakin kamu pasti bisa. Singkat waktu, ibu dan mertuanya pergi pulang ke Minnesota, meninggalkan Matt dan Maddie berdua. Mulai hari itu, Matt harus melakukan semuanya sendirian. Terkadang Jordan dan Oscar pun ikut menyemangatinya dan membantunya sewaktu-waktu. Matt belajar beberapa hal tentang penggunaan barang-barang bayi. Matt memiliki sifat yang masih kekanak-kanakan, akan tetapi ia sangat sayang kepada Maddie. Bahkan ia selalu membawa Maddie kemanapun dia pergi, seperti bermain basket, berbelanja, meskipun ia sering kelupaan, bahkan saat bekerja pun ia selalu membawanya. Matt benar-benar belajar cara mengasuh anak dengan baik. Suatu malam, Maddie sempat menangis tiada henti, sampai Matt tak sempat untuk tidur. Tak henti-henti Maddie menangis hingga Matt bingung harus ngapain. Pagi harinya Matt menelpon ibunya untuk bertanya. Karena memberitahunya lewat telepon, Matt agak kesusahan untuk memahaminya. Go to sleep, Maddie. Go to sleep, Maddie. She just won't stop. Listen to your daddy. Kemudian Matt pergi ke sebuah perkumpulan ibu-ibu untuk menanyakan masalahnya soal anaknya yang tidak bisa berhenti menangis saat malam. Sampai akhirnya Matt mendapatkan sedikit pencerahan bahwa kemungkinan di bulan pertama bayi akan mengalami kolik atau masalah pencernaan. Solusi untuk menenangkan bayi pun diberikan oleh salah satu ibu di sana. Ia mengatakan pada Matt untuk menggunakan suara noise. Malamnya Matt mencobanya. Dan itu benar-benar berhasil. Suatu hari di tempat kerja, Matt sedang melakukan presentasi di depan para klien. Tapi karena mendengar Maddie menangis, Matt pun pergi meninggalkan ruangan tersebut dan mencoba untuk menenangkan Maddie. Namun bayinya tak mau berhenti menangis sampai semua para karyawan itu keluar dan melihat apa yang terjadi. Alih-alih memberikan teguran kepada Matt, para karyawan itu salut dengan yang dilakukan oleh Matt. Mereka pun memberikan beberapa saran kepada Matt agar bayinya bisa berhenti menangis. Sampai akhirnya Matt melakukan presentasi sambil menggendong Maddie. Setelah kejadian itu, Howard memanggil Matt ke ruangannya. Awalnya Matt mengira kalau dia akan dipecat, tapi ternyata Howard memberikan saran kepada Matt agar menyewa seorang babysitter.
karena kasihan jika Maddie yang masih kecil selalu dibawa kerja oleh Matt. Singkat waktu, Matt menyewa babysitter, yaitu seorang perempuan bernama Hammer. Karena udah ada babysitter, Matt menyempatkan sedikit waktunya untuk bermain dengan teman-temannya di bar. Tapi Matt tidak mendapatkan kesenangan sama sekali, melainkan Matt selalu mengkhawatirkan keadaan Maddie di rumah. Alhasil, ia langsung kembali ke rumah dan ngejadi buat menyewa babysitter. Suatu hari secara tiba-tiba Marian datang ke rumahnya. Matt lupa kalau hari ini adalah hari di mana Maddie harus diperiksa secara rutin ke dokter. Setelah diperiksa, Matt bertanya kepada dokter, apakah keadaan anaknya itu baik-baik saja? Bukannya memberikan jawaban, sang dokter bertanya balik kepada Matt, apakah kondisi Matt baik-baik saja? Mendengar hal itu, Marian sempat berpikir kalau Matt telah gagal mengurus Maddie. Namun sang dokter terus menjawab kalau keadaan Maddie sangat-sangat sehat dan ayahnya pun harus selalu sehat seperti anaknya. Kemudian, Marian pun berubah menjadi sangat bahagia mengetahui kabar kalau cucunya baik-baik saja. Sepulang dari sana, Marian kembali pulang ke Minnesota dan berkata kepada Matt kalau Maddie nanti akan dibaptis di Minnesota beberapa minggu lagi. Singkat cerita, Matt membawa Maddie ke Minnesota untuk pembaptisannya. Kembalinya Matt ke rumah almarhum istrinya mengingatkannya pada semua kenangan tentang Liza istrinya. Di kamar Liza, ia mengobrol dengan Marian. Marian ingin jika Maddie sudah besar nanti, Matt bisa mengantar Maddie untuk menginap di rumahnya di bekas kamar ibunya ini. Marian bilang kalau Maddie adalah seorang perempuan dan pasti membutuhkan sosok perempuan untuk perkembangannya. Matt pun setuju. Acara pembaptisan pun tiba. Rumahnya kini ramai dikunjungi oleh para tamu. Tapi Matt dan Marian tetap saja bersedih mengenang almarhum Liza kesayangannya. Bertahun-tahun berlalu dan hari itu adalah hari pertama Maddie untuk pergi ke sekolah. Tentu hal itu menjadi sebuah tantangan baru bagi Matt, karena ia harus mempersiapkan semua kebutuhan Maddie serta memujuk Maddie agar mau mencari hal-hal baru di sekolah. Karena Maddie dibesarkan oleh Matt yang adalah seorang pria, Maddie menganggap wanita sepertinya terlihat aneh ketika menggunakan rok, dan Maddie tidak pernah mau menggunakan rok. Hari-hari pun terus berjalan sampai suatu hari, Oscar temannya mengundang mereka ke pesta ulang tahun anaknya. Di sana ia bertemu dengan wanita yang bernama Lizzie. Mereka merasa kalau Oscar telah menjodohkannya. Liza adalah seorang animator. Karena Matt adalah orang yang lucu, mereka berdua menjadi mudah akrab. Di sekolah, Matt dipanggil oleh kepala sekolah. Karena aturan sekolahnya, seorang wanita diwajibkan untuk memakai rok. Kepala sekolah pun sempat menyindir dan berkata, apakah Maddie tidak pernah melihat ibunya menggunakan rok? Karena hal itu, Matt mulai membeli beberapa pakaian perempuan untuk Maddie. Karena Maddie selalu melihat gaya ayahnya, jadinya selera Maddie sama dengan ayahnya, yaitu pakaian laki-laki. Suatu malam, Matt meminta izin kepada Maddie untuk keluar beberapa saat untuk menemui seseorang. Yang ternyata Matt bertemu dengan Lizzie, wanita yang kemarin dia temui di pesta ulang tahun. Tanpa disangka-sangka, Matt dan Liza pun merasa cocok. Dan mulai saat itu, mereka memiliki hubungan spesial. Karena hubungan itu, waktu Matt menjadi terbagi dua, yaitu bersama Maddie dan bersama Lizzie. Terkadang Matt membiarkan Maddie untuk menginap di rumah temannya selibur sekolah, agar dia bisa pergi berkencan dengan Lizzie. Maddie pun sempat merasa kalau dia membutuhkan seorang ibu, agar dia bisa mendapatkan kasih sayang yang berbeda. Karena kasih sayang seorang ayah dan ibu sangat-sangat berbeda. Matt berkata jika hubungan mereka berdua lanjut ke tahap yang lebih serius, ia akan selalu memprioritaskan Maddie, anak kesayangannya. Untungnya, Liza pun setuju dan karena kasih sayang itulah dia menjadi sangat suka kepada Matt. Pada hari libur, Matt mengajak Maddie ke taman bermain. Mereka menghabiskan hari itu dengan bersenang-senang. Stay close.
What an amazing day, huh? Singkat cerita, di hari berikutnya Maddie dipertemukan dengan Liza. Awalnya Maddie nggak akrab, tapi karena Liza memiliki hati yang lembut, akhirnya Maddie mau bermain dengannya. Mereka bertiga pun menghabiskan waktu bersama, sampai-sampai Maddie mulai nyaman dengan Lizzie. Suatu hari seperti biasa, Matt langsung kabur setelah mengantarkan Maddie ke sekolah. Hal itu dikarenakan guru Maddie selalu membicarakan peraturan soal pakaian yang digunakan oleh Maddie. Maddie pun sempat dipanggil oleh kepala sekolah untuk disuruh menggunakan rok, karena itu adalah salah satu aturan wajib di sekolah. Dan Matt sebagai ayah udah menyetujui hal tersebut. Sampai akhirnya mulai hari itu Maddie harus menggunakan rok. Saat Maddie sedang bermain, ia sempat diejek oleh temannya karena Maddie menggunakan celana dalam laki-laki. Karena Matt membebaskan kepada Maddie untuk menggunakan pakaian apapun yang dia inginkan. Maddie marah sampai lompat dari atas. Tapi sayangnya, Maddie malah terjatuh dan membuat dahinya terluka. Matt yang pagi itu baru menghabiskan waktu dengan Lizzie dibuat kaget oleh beberapa notif miss call di HP-nya. Dia pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Maddie. Dia kecewa sama dirinya sendiri, sampai-sampai Maddie harus mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya. Setelah di rumah, malamnya Lizzie datang. Matt yang sedang menyalahkan dirinya mengatakan bahwa mungkin Matt belum siap untuk membagi waktunya dengan Lizzie. Sehingga mulai saat itu Matt tidak mau bertemu dengan Lizzie. Suatu hari di kantor, Howard menyuruh Matt berangkat ke Kroasia selama sebulan penuh untuk mengurus pembukaan kantor yang baru. Matt pun gak bisa menolak pekerjaan itu, dan Matt memutuskan untuk menitipkan Maddie kepada Marion. Singkat waktu mereka sampai di rumah Marion, dan Maddie ditempatkan di kamar sebekas almarhum ibunya. Kemudian Marion menceritakan ketika ibunya Liza masih kecil, yang ternyata hobi ibunya ketika kecil sama dengan Maddie, yaitu bermain bola. Di rumah, Matt menyadari bahwa setup kamar Liza sengaja dirubah untuk Maddie. Dia pun menanyakan kepada Marion tentang hal itu. Marion membenarkan supaya Maddie betah tidur di sana. Matt curiga kalau Marion akan menyuruh Maddie tinggal di sana. Terlebih lagi karena kecelakaan yang dia alami. Mereka pun sempat berdebat tentang hal itu. Marion menyalahkan Matt yang gak mau ikut aturan sekolah, sehingga Maddie harus mengalami kecelakaan. Karena perdebatan itu, Matt kesal dan memutuskan untuk membawa Maddie ke rumah ibu Matt saja. Tapi Maddie menolak. Mau gak mau sebagai ayah yang baik, Matt harus menuruti kemauan anaknya. Dan Maddie ingin tetap tinggal bersama kakek dan neneknya dan tidur di kasur sebekas almarhum ibunya. Bahkan Maddie mengatakan kalau dia tidak mau kembali ke sekolah lamanya. Mendengar hal itu, Matt pun terharu dan berkata bahwa Liza sangat menginginkan Maddie bahagia. Karena itu Matt gak mau memaksakan egonya dan membiarkan Maddie bersama kakek dan neneknya. Malam itu Matt pergi ke bar. Tapi Matt mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk mengunjungi ibunya. Di sana ibunya mengatakan bahwa keputusan Matt sangat bagus karena nggak menjadikan Maddie korban egonya perkara perdebatannya dengan Marion. Di saat Maddie sedang tertidur, Matt berbicara sendiri. Dia berkata bahwa ia tidak bisa tinggal di sini, tapi Maddie bisa. Lebih baik Maddie tinggal bersama kakek dan neneknya yang juga membesarkan Liza. Matt menyadari bahwa penting untuk memberikannya kebebasan demi perkembangan sosial Maddie dengan membiarkannya tumbuh di sekeliling keluarganya. Tentu saja ini menjadi keputusan yang sangat menyedihkan buat Matt. Sudah bertahun-tahun dia bersama Maddie dan sekarang dia cuma ingin Maddie bahagia walaupun tidak bersamanya. Di pagi harinya, Matt berpamitan kepada Maddie dan mertuanya karena Matt harus segera pergi ke bandara dan meninggalkan Maddie bersama kakek dan neneknya. Sudah bertahun-tahun Maddie tidak tinggal bersama keluarganya dan baginya ini adalah waktu yang tepat.
Singkat cerita, di kantor, Howard memanggil Matt. Dia mengatakan bahwa dia akan naik jabatan dan rencananya dia akan mempromosikan Matt untuk memegang kantor ini dan menggantikan posisinya. Tentu, gaji Matt pun akan naik 2 kali lipat. Sort of like a father figure to you. Not a father, but bigger, older neighbor. Malam hari ketika di rumah, dia merasakan rindu dengan Maddie. Matt membuka kembali foto-foto lamanya ketika Liza mengandung Maddie. Karena rasa rindu itu pun, dia nggak bisa tidur dan mencoba tidur dengan menghidupkan vacuum cleaner seperti dia menidurkan Maddie ketika Maddie masih bayi. Matt yang sudah menjadi bos di kantornya pun mengajak Oscar untuk melakukan perjalanan dinas bersama karena Oscar bisa sedikit berbahasa Kroasia. Saat itu keadaan seakan menyuruh Matt untuk tidak pergi. Keadaan yang membuat Matt teringat kepada anak kesayangannya. Kenangan-kenangan masa lalu makin membuat kerinduannya pada anak satu-satunya itu makin meluluhkannya. Karena hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke Minnesota dan menyerahkan urusan pekerjaannya kepada Oscar. Marian yang kaget menyambut Matt yang harusnya pergi ke luar negeri. Maddie pun merasakan hal yang sama. Saat itu Matt langsung memperlihatkan kalung ibunya yang dulu sempat menghilang. Matt pun langsung memutuskan untuk membawa Maddie pulang ke rumahnya. Marian pun saat itu jadi lebih ikhlas menyerahkan Maddie untuk dirawat oleh Matt saja karena mereka percaya kepadanya. Setelah sampai di Boston, mereka berdua langsung mengunjungi Liza untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang kemarin. Dan mulai saat itu, mereka hidup sangat bahagia. Dan film pun selesai.